Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita akan mereview sebuah kitab karangan Al-Alim Al-Alamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, yang berjudul Mukhtasar fi Sirah An-Nabawiyah Al-Ma'ruf bi Maulid Ad-Daibai. Sebelum dilanjut, ini adalah konsep videonya. Baik, ini adalah konsep videonya. Yang pertama, biografi mu'allif Maulid Ad-Daibai, dan yang kedua, biografi pentahqiq atau yang mensyarahi kitab Maulid Ad-Daibai tersebut. Yang ketiga, spesifikasi kitab, dari nama kitab, lalu fan atau bidang ilmu, lalu mu'allif atau pengarang, lalu daftar isi, ketebalan, penerbit, dan harga. Dan yang keempat adalah penutup. Lalu konsep yang kedua, biografi pentahqiq, yaitu yang mensyarahi kitab Maulid Ad-Daibai ini, yakni As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Tapi saya rasa tidak perlu membabarkan biografinya karena ikhwan semua tentu pasti sudah kenal dengan beliau. Dan sekarang kita masuk ke spesifikasi kitabnya. Sebetulnya paket ini sudah saya buka beberapa hari yang lalu, dan di beberapa bagian sudah ada yang saya coret atau logat bahasa santrinya. Karena saya akan mengkonsep video ini, jadi perlu terlebih dahulu saya mengecek apa saja yang ada di dalamnya. Nama kitab Mukhtasar fi Sirah An-Nabawiyah Al-Ma'ruf bi Maulid Ad-Daibai. Ta'lifnya Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mu'arrikh ahli tarikh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ibnu Ad-Daibai Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu tahqiq kitab, tahqiq wa ta'liq Al-Imam Al-Alamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Ini untuk tampilan awal dalam isi kitabnya.
Di sini tertulis penerbit Darul Hawi, Beirut, Lebanon. Lalu kita akan loncat dulu ke daftar isi. Daftar isi yang pertama ada qasidah Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Lalu qasidah Tu'al al-Badru alaina di halaman 8. Lalu qasidah Asraqal Qanub Dihaja yakni Mahalul Qiyam daripada Maulid. Lalu Muqaddimah Fenta'lek yakni Said Alwi al-Malik al-Hasani. Lalu ada terjemah mu'alif maulid atau biografi Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Lalu di halaman 14 ada Haulal Ihtifal bil Maulidin Nabi Syarif. Sebetulnya kitab Haulal Ihtifal itu ada kitab yang lain juga. Kitab karangan Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani. Kisaran harganya sekitar 20 ribuan karena memang tipis. Namanya kitab Haulal Ihtifal yang memuat beberapa dalil dalam mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di kitab ini juga dibuat beberapa saja, termasuk di halaman 16 ini ada Adilah Jawazil Ihtifal, yaitu dalil yang membolehkan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu di halaman 25 ada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang Maulid. Lalu ada muqaddimah daripada pengarang kitab Maulid Ad-Daibai atau muqaddimahnya yang biasa kita baca, Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Lalu di halaman 29 ada permulaan Maulid. Lalu ada qasidah Salatullahi Malahat Kawakib. Lalu qasidah Jabar Ratib. Lalu ada khatimah. Lalu doa Maulid. Lalu di halaman 91 beliau juga memuat beberapa sumber mashadir wal muraja', sumber-sumber dan referensi. Lalu yang terakhir di halaman 109 ini sendiri yaitu daftar isi. Kita mulai dari halaman 7, qasidah Ya Rabbi Sholli ala Muhammad. Ini muqaddimah dari Said Muhammad bin Alwi. Lalu terjemah mu'alif bil maulid atau biografi Imam Ad-Daibai. Di sini terbuat beberapa saja, namun saya tulis kembali dari referensi yang lain, termasuk nama lengkapnya beliau. Lalu haulal ihtifal bil maulidin Nabi Syarif, seputar perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada bab ini mu'alif mengatakan di bagian yang awal, annana naqulu bi jawazil ihtifal, kami mengatakan terhadap pembolehan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW karena dalam perayaan tersebut kita bisa berkumpul mendengarkan sirah Nabi dan bersalawat kepadanya, lalu bersedekah, bersedekah makanan dan memberikan kebahagiaan kepada hati-hatinya umat. Lalu di bagian yang kedua beliau juga mengatakan bahwa kami tidak berkata perayaan Maulid itu harus selalu ada di malam-malam yang khusus, bal man taqaddal dzalik, akan tetapi barang siapa orang yang menekadkan bahwa Maulid itu harus selalu ada di malam-malam yang khusus seperti hanya di bulan Maulid saja, faqad ibtada'a fid din, maka ia telah membuat bid'ah dalam agama. Alasannya karena mengingat Nabi, mengikutinya itu wajib di setiap waktu. Seperti pada syair, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Lalu di halaman berikutnya ada adillatu jawazil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil-dalil yang membolehkan mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga dibuat beberapa alasan ilmiah bahwa yang pertama merasakan berkahnya Maulid itu seorang yang kafir yang meninggal tidak dalam keadaan iman, yakni Abu Lahab. Di sini tertulis syairnya, yaitu syair Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimiski, Al-Muhaddis Dimiski. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada
Famadhanu bil abdil ladzi kana umruhu, kalau di kitab Hala Ihtifal itu pakai redaksi tula umrihi. Jadi famadhanu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masuran wa mata muwahhida. Pada bab ini mu'alif memuat kurang lebih 21 alasan atau takbir, dalil-dalil tentang pembolehan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi mengagungkan hari kelahirannya dengan cara berpuasa di hari Senin. Lalu ketika Rasul ditanya tentang puasanya tersebut, faqala, Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Rawahu Imam Muslim fi sahihi fi kitab Syiyam. Wa hadza fi ma'na al-ihtifal bihi ila anna surah mukhtalifah. Puasanya Nabi itu bermakna ikhtifal, merayakan, akan tetapi gambarannya bisa saja berbeda-beda, seperti kita mengadakan acara maulid, bersyukur kepada nikmat Allah yang sangat agung atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, lalu digambarkan, direalisasikan dengan cara mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Walakinil ma'na mawjud sawun kana dzalika bisyam. Lalu di bagian ke-15, mu'alif juga membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang wajib, qaradi ala ahli zaigi, seperti menolak kepada ahli penyelewangan, penyimpangan dari perkara yang hak, wa ta'allumin nahwi, dan belajar ilmu nahwu. Lalu ada bid'ah yang mandubah, ada yang makruhah, mubahah, muharramah. Lalu di bagian ke-16, beliau juga mengatakan laisat kullu bid'ah muharramah walau kana kadzalik la haruma jam'u Abi Bakrin wa Umar wa Zaid radhiyallahu anhum al-Qur'ana. Tidak semua bid'ah itu dikatakan haram. Kalau seandainya demikian, maka haram juga Abu Bakar, Umar, Zaid radhiyallahu anhum yang telah mengumpulkan Al-Qur'an dan dituliskan di dalam mushaf. Dan masih banyak alasan ilmiah yang lain. Namun saya tidak bisa paparkan satu persatu agar videonya tidak terlalu lama. Lalu di halaman selanjutnya, halaman 25, ada pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang maulid. Pokoknya nama dibaca yuk amang hamang. Tadi handapna di dia, nah jadi bahasa Sunda. Dan di bawahnya di sini ada adab-adab maulid. Lalu di halaman selanjutnya, halaman 27, ini ada muqaddimah maulid. Permulaan maulid atau muqaddimah maulid. Saya akan perlihatkan beberapa saja tahqiq daripada Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Seperti beliau mensarahi lafal daripada maulid ad-Daibai, yang zilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Mang tengenahan kitu mang ya. Orang baca ulang apa yang ngenahan mang. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib taibuna illallah. Benar bang gitu bang. Lalu disyarahi oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, qaulu yang zil fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Beliau menutur hadis yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir yaqulu yad'uni fa'astajiba lahu ma yas'aluni fa'utiyah ma yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi itu contoh sarah atau tahqiq dari Said Alwi al-Maliki. Kurang lebih contohnya seperti itu. Dan saya tidak bisa perlihatkan semuanya. Pokoknya memang bari we kitabnya mah. Jadi itulah contoh tahqiqnya, dan di halaman 87 ini sudah masuk doa.
daripada maulid, dan doa maulidnya tidak disarahi oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Lalu di sini di halaman 91 ada sumber-sumber atau referensi Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam mengarang kitab Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah Al-Ma'aruf fi Maulid Ad-Daibai. Saya perlihatkan contohnya. Lalu di halaman terakhir daftar isi. Tadi nama kosong jadi apa? Oh, mat di sungai. Bungkus gorengan patut jasa. Segitu kurang lebih ukuran dia itu bisa ngitung kula mah sajengkal mah sajengkal sekitar 20 cm kurang 20 cm iya sekitar 15-14 atau 13